Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengupdate beberapa koleksi terbaru. Nah, kebetulan Sobat, saya mendapatkan salah satu dari pusaka yang bisa dikatakan ini adalah salah satu dari pusaka impian saya. Kalau memang benar menurut dari keterangan teman saya untuk di pamornya, ini menurut dari keterangan teman saya, pamornya adalah pamor Satrio Pinayungan, katanya seperti itu. Ya mudah-mudahan saja nanti setelah diwarangi maka akan muncul pamornya. Karena memang untuk di pusakanya sendiri Sobat, ini masih bisa dibilang dia berkarat, dan juga untuk diwarangkannya pun kotor dan dekil seperti ini. Nah, kalau saya melihat untuk di jenis dari kayu atau warangkanya ini, saya melihatnya ini kemungkinan besar mungkin zaman dulu ini diagem oleh orang yang punya kedudukan ataupun juga orang yang memiliki tingkat sosial yang agak tinggi di dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin seperti itu. Karena kalau saya melihat ini Sobat, kalau Anda lihat untuk di motif dari warangkanya, ini motifnya bagus loh. Dan juga untuk di pendoknya ini adalah pendok lawasan, ini adalah warangka gawannya. Nah, ini nanti saya sangat yakin sekali setelah diservis oleh tukang saya, nanti akan tambah nampak keindahan asli dari pusakanya dan juga warangkanya tentunya. Nah, untuk di pusakanya sendiri ini masih berkarat Sobat. Jadi kalau memang kita memahari pusaka yang bisa dikatakan itu berkarat atau yang ciri khas dari pusaka-pusaka lokasian di kampung-kampung seperti itu, kita itu memang ibaratnya itu kalau memang rezeki maka akan keluar sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi kalau tidak, rezeki biasanya itu meleset Sobat. Meleset dari harapan kita. Katakanlah kita ini nanti pamornya katakanlah pamor katakanlah Tejo Kinurung ataupun juga pamor Sodolanang gitu. Ternyata setelah diwarangi dia pamornya putus. Nah, itu biasanya masuk dalam kategori tidak sesuai ekspektasi kita. Nah, kalau sesuai gitu, maka akan muncul sesuai dengan keinginan kita. Bahkan Sobat, ada yang juga di luar ekspektasi. Jadi di luar ekspektasi itu seperti ini. Saya pernah memahari sebuah pusaka yang dia berkarat gitu. Dia berkarat dan saya memang nggak tahu itu kira-kira nanti pamornya pamor apa. Nah, setelah diwarangi Sobat oleh tukang saya, ternyata itu pamornya pedaringan kebak, dan pedaringan kebak itu dia full dibilahnya. Nah, bahkan beberapa dari ini penonton dan juga para pecinta tosan aji bahwasanya ini adalah estimasi keraton Sumenep Dalem Mas, katanya seperti itu. Jadi ada yang menangguhkan kayak gitu. Wah, itu berarti kan rezeki, jadi di luar ekspektasi tapi yang bagus. Nah, nanti juga akan saya tunjukkan kepada Anda beberapa dari pusaka pengiring. Nanti mungkin ada 3. Nanti kalau waktunya mencukupi dan tidak terlalu panjang, mungkin akan saya tunjukkan kepada Anda semuanya. Tetapi nanti kalau seumpama untuk di waktunya kok terlalu panjang durasinya, maka mungkin beberapa saja yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Nah, ini pun juga saya ingin menginformasikan kepada Sobat ini, bagi di antara Anda yang ingin memahari sebuah pusaka di Galeri Bumi Mojopahit tetapi terkendala dengan pendanaan atau dengan maharnya, Anda bisa melakukan dengan sistem mengangsur Sobat. Nah, ada yang kemarin bertanya seperti ini, Mas, untuk mengambil atau memahari pusaka di Galeri Bumi Mojopahit, bentuk angsuran dan juga bentuk cash, apakah maharnya berbeda? Nah, ada yang bertanya seperti itu. Jadi gini, Anda memaharinya cash ataupun Anda memahari dengan angsuran, itu maharnya sama Sobat. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi kalau katakanlah kalau cash mengambil 2 juta, lalu kalau diangsur jadi 2,5, enggak seperti itu. Jadi kalau Anda memahari sebuah pusaka, Mas ini berapa maharnya, katakanlah 3 juta gitu. Mas, saya mau memaharinya dengan sistem angsuran, maka maharnya pun juga tetap sama, tetap 3 juta. Nah, jadi tidak ada bunga, tidak ada kenaikan dari nilai mahar meskipun itu diambil dengan sistem angsuran. Seperti itu. Jadi kalau di antara Anda ini sekali lagi kalau ingin memahari sebuah pusaka di Galeri Bumi Mojopahit dan juga terkendala dengan pendanaan atau maharnya, Anda bisa mengambilnya dengan sistem mengangsur. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusaka Sobat. Nah, ini saya sangat saya sangat senang dengan pusaka-pusaka seperti ini. Saya nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh saya mendapatkan sebuah pusaka itu dengan pamor-pamor yang bisa dibilang kayak pamor Sodolanang,
lalu juga pamor Tejo Kinurung, lalu juga pamor Pancuran Mas atau Lentang Kemukus seperti itu. Nah, saya nggak tahu kenapa ini kan apa ya, bisa dibilang musimnya itu musim kayak mungkin mendekati dari pemilihan-pemilihan gitu. Nah, pemilihan entah itu legislatif atau juga pemilihan presiden. Nah, pamor-pamor seperti ini biasanya Pak, itu yang akan muncul, jadi akan booming. Nah, kebetulan nggak tahu kenapa gitu di lokasi-lokasi yang gitu, karena kalau apa ya, saya mendapatkannya kan masih dalam keadaan berkarat, otomatis kan itu untuk di pusakanya Sobat. Jadi pusaka yang baru diambil oleh hunter dari lokasi atau dari kampung-kampung. Nah, yang muncul pun juga pamor-pamor kayak gitu. Nah, apakah ini memang menyesuaikan dari iklim dari apa ya, pemilihan-pemilihan kontestasi seperti ini? Apakah juga akhirnya memunculkan dari pusaka-pusaka berpamor kederajatan kayak gini? Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjut lagi Sobat untuk di pusakanya. Nah, pusaka ini saya sangat yakin banget kalau pusaka ini adalah pusaka istimewa. Mudah-mudahan ini harapan saya, ini nanti pusakanya akan sesuai ekspektasi dari yang diberitahukan oleh teman saya, bahwasanya untuk di pamornya adalah pamor Tejo Kinurung. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Akan saya balik untuk kameranya. Baik Sobat BMC, ini kalau Anda melihat di atas meja ini ada 4 buah pusaka. Nah, ini adalah pusaka yang utama yang kita review di episode kita kali ini. Ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah, kalau ini adalah 3 pusaka pengiring. Jadi ini adalah pusaka yang bisa dikatakan sangat apa ya, pusaka yang menjadi primadona. Pusaka ini adalah dapurnya Dapur Nogo Keke. Saya itu di galeri saya beberapa kali memahatkan dari pusaka-pusaka Nogo Keke, dan pusaka ini Sobat nggak tahu kenapa dia ini sangat apa ya, bisa dibilang itu menjadi primadona tersendiri. Nah, kalau untuk yang ini adalah dapurnya Dapur Sabu Inten. Untuk di maharnya insya Allah ini maharnya terjangkau Sobat. Pusakanya bagus dan juga untuk di warangkanya sudah selesai di servis. Nah, kalau untuk yang ini adalah pusaka estimasi Madura Sepuh. Kalau nggak salah untuk di pamornya adalah pamor Wengkon Isen. Untuk di pamornya sendiri, kalau kita berbicara tentang pusaka estimasi Madura Sepuh, maka pamornya Ngebior. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan kepada Anda seperti apa wujud dari pusakanya. Tapi setelah itu, tapi sebelum itu Sobat, saya akan mengajak Anda untuk mereview dulu. Kita melihat dulu dari pusaka yang baru saja saya dapatkan, yang mana menurut dari keterangan teman saya, katanya adalah pamornya adalah pamor Satrio Pinayungan. Mudah-mudahan saja seperti itu. Kita akan melihat dulu dari warangkanya Sobat. Nah, ini adalah warangka gawannya. Kalau Anda melihat seperti ini, dia bentuk dari dedernya atau jajarannya ini, dia garapnya garap bagus. Nah, ini garapnya garap bagus ini Sobat, yang seperti ini. Nah, meskipun dia kotor, tetapi saya sangat yakin sekali nanti kalau seumpama sudah diservis oleh tukang saya, maka akan nampak keindahannya. Nah, untuk di motif dari warangkanya pun juga ini bagus loh Sobat. Nah, ini seperti ini. Ini meskipun bentuknya motifnya itu kecil-kecil, nah motifnya ini kecil-kecil, tetapi ini saya sangat yakin sekali ini pun juga nantinya bagus ini Sobat. Nah, untuk di pendoknya seperti ini. Ini pendok belewah kayak gini nih Sobat. Juga ada motifnya. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini meskipun garisnya berkarat, tapi untuk di maharnya lumayan ini Sobat. Nah, ini untuk di dapurnya adalah dapur sempaner. Nah, kalau untuk saya dapurnya adalah dapur sempaner. Nah, pamornya nih Sobat, kalau kita melihat di sini, nah, kita melihat di sini seperti kayak pamor sodo lanang atau pamor sodo sakler. Nah, awalnya itu tak kiranya ini adalah pamornya pamor Tejo Kinurung, karena di bagian pinggirnya ini ada semacam juga kayak pamor wengkonnya. Nah, ini pun juga seperti itu. Nah, lalu di baliknya ini seperti ini. Kalau di baliknya Sobat, di bagian atasnya ini memang seperti kayak ada semacam kayak apa ya, tanda panahnya gitu. Nah, ini. Nah, ini yang dikatakan teman saya bahwasanya untuk di pamornya adalah kemungkinan pamornya Satrio Pinayungan. Nah, kalau untuk saya
entah itu Satrio Pinayungan ataupun juga pamor Sodolanang ataupun juga pamor Tejo Kinurung, ketiga-tiganya ini adalah pamor-pamor untuk kepemimpinan, pamor-pamor untuk kewibawaan dan juga kederajatan sobat. Jadi bagi saya apapun yang muncul gitu, entah itu Sodolanang, entah itu Tejo Kinurung ataupun juga malah Satrio Pinayungan, maka ketiga-tiganya saya bersyukur banget sobat, karena itu adalah ketiganya itu salah satu dari jenis pamor yang istimewa kalau menurut saya. Dan kalau kita melihat di sini sobat, untuk di pusakanya pun juga masih tergolong utuh. Nah, ini meskipun dia berkarat seperti ini, nah, tapi ini masih tergolong istimewa untuk di pusakanya. Bahkan di bagian gonjonya ini sobat, ini pamornya adalah pamor kendit mimang. Nah, ini dia garis melintang mengitari dari gonjonya. Ini adalah pamornya, pamor kendit mimang. Nah, ini pusaka insya Allah adalah pusaka istimewa. Kalau menurut saya ini adalah pusaka bagus yang sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Ini nanti akan saya warangkan dulu. Jadi di antara sobat jika ada yang berminat, mohon bersabar. Biasanya seperti ini, saya tidak akan memaharnya. Saya tidak akan memaharkan yang dalam keadaan berkarat. Biasanya akan saya warangkan dulu sobat. Ini adalah pusaka di episode kita kali ini. Ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Kita akan menginjak untuk di pusaka pengiring. Nah, ada 3, mudah-mudahan ini nanti tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama atau berdurasi panjang, nanti akan saya review 2 saja mungkin ya. Kita review untuk di pusaka pengiring yang pertama. Nah, ini adalah dapurnya dapur Nogo Kekek sobat. Sebenarnya pusaka ini dulu seingat saya sudah ada yang mau memahari, tapi nggak tahu kenapa, mungkin masih belum jodohnya beliau. Dan kemarin juga baru saja ada, mungkin berapa ya, 1 mingguan yang lalu juga ada yang memahari pusaka di Galeri Bumi Mojopahit. Dapurnya pun juga dapur Nogo Kekek, bentuknya seperti ini. Saya kemarin ada 3, nah yang 1 termahar, nah tinggal 2. Nah, saya keluarkan satu persatu sobat. Nah, ini untuk di pusakanya sendiri, looknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Looknya look 7, pamornya adalah, kalau menurut saya ini pamornya rambut sinure. Mungkin juga ada yang bilang pamor merambut atau pamor singkir, monggo. Tetapi kalau untuk saya adalah pamor merambut atau rambut sinure. Nah, kalau untuk di tuahnya, kalau nggak salah untuk tolak balak, tolak beboyo. Nah, kalau Anda melihat sobat, untuk di bilahnya, dia ini kerlip-kerlip seperti ini. Di kerlip-kerlip Masir Malelo. Ada sebuah tuah tersendiri dari Masir Malelo, bawahnya pemilik dari pusaka yang Masir Malelo, maka dia tidak mudah untuk ditundukkan. Nah, ini adalah pusaka pengiring yang pertama, yaitu dapurnya dapur Nogo Kekek dengan pamor merambut atau rambut sinure. Kita lihat untuk di pusaka yang kedua. Pusaka yang kedua ini dia memakai warangka Gayaman Solo, estimasi kayu Timoho. Nah, memakai pendok bunton. Ini kalau nggak salah kemarin menurut dari keterangan tukang saya, kayaknya itu kok kayaknya estimasi kayak perak mas. Nah, mungkin bisa juga perak, bisa juga sepuan perak. Ini kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya sobat. Nah, untuk di dapurnya sendiri adalah dapur Sabu Inten. Dapur Sabu Inten ini bisa dikatakan menjadi primadona tersendiri di dunia Tosan Aji, karena nggak tahu kenapa untuk di dapur ini banyak sekali memang peminatnya. Untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor Pulo Tirto sobat. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini adalah dapur Sabu Inten dengan pamor Pulo Tirto. Nah, monggo mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari pusaka dengan dapur Sabu Inten, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda ini. Nah, ini adalah pusaka yang kedua. Untuk di pusakanya sendiri pun juga untuk dipilahnya masih tergolong utuh sobat. Nah, ini adalah pusaka dengan dapur Sabu Inten, warangkanya pun juga sudah nyandang bagus. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga. Ini kalau kita melihat sobat, untuk di warangkanya ini bagus loh, ini warangkanya Ladrang Solo. Nah, meskipun saya tidak begitu paham tentang perkayuan, tetapi saya sangat yakin bahwasanya kayu yang seperti ini adalah kayu yang bisa dikatakan bagus atau berkualitas.
memakai pendok bunton kemalu merah. Ini pun juga sudah nyanang bagus karena sudah diservis warangkanya. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, pusakanya ini juga terbilang apa ya, pamornya ngebior. Nah, ini adalah salah satu dari ciri khas keris-keris estimasi Madura Sepuh, sobat. Ini untuk di pamornya adalah pamor wengkon isen. Nah, dapurnya adalah dapur brojol berpamor wengkon isen. Monggo diamati, mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Dan nomor WA saya selalu berada di bagian pojok bawah sini, sobat. Nah, jadi tidak ada apa ya, karena kemarin itu juga ada yang masih bertanya, Mas, untuk di nomor WA-nya berapa gitu. Padahal untuk di nomor WA selalu saya cantumkan di video saya. Dan untuk di penempatannya di bagian bawah sini, sobat. Nah, di bagian bawah pojok seperti di sini. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga, pusaka pengiring yang ketiga, dapurnya dapur brojol dengan pamor wengkon isen. Monggo, ini pun juga untuk di pusakanya masih terbilang utuh. Pamornya pun juga ngebior dan bagus banget ini pusakanya. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.